Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hidayat dengan nomor NIM 2516030158 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dayatul Wahid dengan NIM 2516030135. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Usni Fitri dengan nomor NIM 2516030142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari dengan NIM 2516030147. Saya akan menjelaskan metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus berasumsi bahwa aset tetap seperti mesin, gedung, atau kendaraan menurut nilai secara merata selama masa manfaat umur ekonomis aset tersebut. Beban penyusutan tetap. Jumlah beban penyusutan tetap yang dicatat setiap tahun akan sama besar tetap hingga akhir umur ekonomis aset. Mudah dihitung. Metode ini dikenal mudah dipahami dan diterapkan. Rumus penyusutan garis lurus. Untuk menghitung beban penyusutan tahun menggunakan metode garis lurus digunakan rumus berikut. 1. Penyusutan tahunan. Harga peroleh kurang nilai residu garis bawah umur ekonomis. Keterangan harga peroleh HP. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai aset siap digunakan. Nilai residu, nilai sisa. Taksiran nilai jual atau nilai sisa aset pada akhir masa manfaatnya. Jika tidak ada taksiran, nilai residu dianggap nol. Umur ekonomis. Perkiraan lamanya aset dapat digunakan oleh perusahaan atau dinyatakan dalam tahun. Contoh perhitungan khusus pembeli mesin produksi. PT Jaya Abadi membeli sebuah mesin produksi dengan rincian sebagai berikut. Harga peroleh HP Rp 100 juta, nilai residu Rp 10 juta, umur ekonomis selama 5 tahun. Langkah-langkah perhitungan. 1. Hitung dasar penyusutan atau nilai yang disusutkan. Ini adalah total nilai aset yang akan disusutkan selama masa manfaatnya. Dasar penyusutan HP kurang NS. Penyusutan sama dengan Rp 100 juta dikurang Rp 10 juta sama dengan 90 juta. 2. Hitung beban penyusutan tahunan. Gunakan rumus metode garis lurus. Beban penyusutan tahunan. Dasar penyusutan garis bawah umur ekonomis. Beban penyusutan tahunan Rp 90 juta garis bawah 5 tahun sama dengan Rp 18 juta per tahun. Nilai penyusutan sebesar 18 juta akan dicatat sebagai beban setiap tahun selama 5 tahun. Akumulasi penyusutan nilai buku aset atau HP akumulasi. Beban penyusutan tahunan. Nilai buku aset HP akumulasi sebanyak Rp 100 juta. Beban penyusutan tahunan Rp 18 juta. Beban akumulasi penyusutan Rp 18 juta. Dan nilai buku aset HP akumulasi Rp 82 juta. Beban penyusutan tahunan Rp 18 juta. Akumulasi penyusutan Rp 36 juta. Nilai buku aset Rp 64 juta. 3. Beban penyusutan tahunan Rp 18 juta. Akumulasi penyusutan 54 juta. Dan nilai buku aset 46 juta. 4. Rp 18 juta. Akumulasi penyusutan 72 juta. Nilai buku aset Rp 28 juta. Beban penyusutan tahunan Rp 18 juta. Akumulasi penyusutan Rp 90 juta. Nilai buku aset Rp 10 juta. Jadi total nilai semua yang selama 5 tahun menjadi 90 juta. Perhatikan, pada akhir tahun kelima nilai buku aset Rp 10 juta sampai dengan nilai residu yang diperkirakan dan total beban penyusutan Rp 90 juta sama dengan dasar penyusutannya.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode unit produksi. Metode unit produksi, metode penyusutan yang membebankan penyusutan berdasarkan jumlah output, unit produksi atau jam pemakaian yang dihasilkan oleh aset, bukan berdasarkan waktu. Metode penyusutan aset di mana beban penyusutan dihitung berdasarkan penggunaan atau output aktual. Unit yang diproduksi, jam operasi atau mil yang ditempuh daripada berdasarkan waktu. Metode unit produksi adalah salah satu metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Metode ini lebih sesuai untuk aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin-mesin produksi. Cara kerja metode unit produksi yaitu tentukan kapasitas aset, perkirakan total unit yang akan diproduksi, total jam operasional atau jarak yang dapat ditempuh selama masa manfaat. Yang kedua yaitu hitung tarif penyusutan per unit. Bagi biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa dengan total kapasitas aset. Yang ketiga, hitung beban penyusutan periode. Kalikan tarif penyusutan per unit dengan jumlah unit yang benar-benar diproduksi atau digunakan dalam periode tersebut. Metode unit produksi didasarkan pada prinsip bahwa aktiva tetap memiliki kemampuan produksi yang terbatas dan akan habis digunakan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya aktiva tetap harus dialokasikan berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Rumus metode unit produksi yaitu biaya penyusutan per unit sama dengan biaya aktiva tetap dikurang nilai residu per atau dibagi dengan total unit produksi. Biaya penyusutan per periode yaitu biaya penyusutan per unit dikali jumlah unit produksi per periode. Kelebihan dari metode unit produksi yaitu lebih akurat dalam mengalokasikan biaya aktiva tetap karena berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Lebih sesuai untuk aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kekurangannya yaitu memerlukan estimasi total unit produksi yang akurat yang dapat sulit dilakukan. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyusutan aktiva tetap seperti keusangan teknologi. Sekian pengertian dari metode unit produksi dari saya. Terima kasih. Contoh sederhana unit produksi. Sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 100 juta rupiah dengan biaya residunya 10 juta rupiah dan estimasi total biaya produksi yaitu 1 juta per unit dan total biaya unit produksi di tahun pertama yaitu 250.000 rupiah per unit. Cara menghitungnya yaitu 100 juta rupiah dikurangi dengan 10 juta rupiah per 1 juta per unit sama dengan 90 juta rupiah per 1 juta per unit sama dengan 90 per unit. Dan beban penyusutan pada tahun pertama yaitu 250 unit dikali 900 per unit sama dengan 22.500.000 rupiah. Kesimpulannya yaitu beban penyusutan pada tahun pertama yaitu 22.500.000 rupiah.
Jika pada tahun berikutnya aset hanya memproduksi 100 unit, maka beban penyusutannya adalah 9 juta rupiah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Metode penyusutan yang membedakan biaya besar dari awal dan semakin kecil di tahun berikutnya. Tarifnya adalah 2 kali tarif garis lurus dan dihitung dari nilai buku, bukan harga perolehan. Rumusnya yaitu 1. Tarif garis lurus sama dengan 100% bagi umur ekonomis. 2. Tarif saldo menurun ganda sama dengan 2 kali tarif garis lurus. Yang ketiga, penyusutan sama dengan nilai buku awal kali tarif. Sekian, terima kasih. Contoh penyusutan saldo menurun ganda. Di sini contohnya itu ada harga asetnya 100 juta, umurnya itu ada 5 tahun, tarif GL-nya 20% dan tarif MSG-nya itu ada 40%. Jadi tahun pertama itu sama dengan 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Jadi nilai buku akhirnya itu sama dengan 60 juta. Dan juga ada kelebihan dari penyusutan saldo menurun ganda. Yang pertama ada beban tinggi di awal, yang kedua cocok untuk aset cepat usang, dan yang ketiga itu menghemat pajak di awal. Ada juga kekurangannya, yang pertama itu perhitungan lebih rumit, yang kedua laba awal kecil, dan yang ketiga tidak langsung memperhitungkan nilai residu. Penyusutan saldo menurun ganda ini cocok digunakan untuk mesin, kendaraan, komputer, dan alat elektronik.